Soli dan Soliha kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jumpa lagi dengan Bunda Putri. Nah, di sini Bunda Putri akan sedikit memberikan tips dan trik. Tips dan trik apa yang akan Bunda Putri sampaikan hari ini? Oke, simak baik-baik ya Soli dan Soliha. Nah, tips dan trik tetap produktif ketika puasa di bulan Ramadan. Itu dia temanya yang Bunda Putri akan sampaikan. Nah, berpuasa bukan menjadi alasan untuk meninggalkan tanggung jawab belajar atau beribadah karena badan lemas dan lapar ya. Jadi bukan sebagai alasan. Di saat puasa seperti ini perlu menjaga stamina tubuh supaya tetap terjaga dan fit walaupun kurangnya asupan makanan, minuman sepanjang hari. Dengan energi yang dapat didapat saat sahur tetap dapat produktif ketika puasa. Kuncinya adalah harus lebih cermat dalam memanfaatkan energi yang ada dan mengatur ritme aktivitas disesuaikan dengan kebiasaan baru saat tubuh tidak menerima asupan makanan dan minuman sepanjang hari. Berikut tips agar aktivitas tetap produktif ketika berpuasa. Yang pertama adalah niat. Niat adalah nomor satu ketika kita sudah memiliki niat untuk beribadah dengan semangat dan produktivitas yang tinggi, maka puasa tidak menjadi alasan untuk bermalas-malasan ya. Sudah kewajiban bagi setiap muslim menjalankan puasa seperti menahan lapar, menahan nafsu dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu porsi makan saat sahur yang cukup ya. Ingat ketika sahur dan berbuka puasa itulah saatnya mengisi energi dalam tubuh. Namun bukan berarti porsi makan yang diambil harus berlebihan. Untuk sahur makanlah secukupnya karena makanan berlebihan akan membuat badan lemas dan mengantuk. Pilih menu-menu yang seimbang dalam artian yang mengandung karbohidrat, kemudian protein dan serat. Terutama makanan yang mengandung serat akan dapat membantu menahan rasa lapar ya. Nah ini ya, jadi perbanyaklah konsumsi sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, atur jam tidur. Ketika tidur malam, yang biasa tidur larut malam lebih baik dihindari selama bulan puasa ya. Cobalah tidur lebih awal karena akan bangun lebih awal dari bulan-bulan biasanya sehingga saat bekerja atau belajar atau melakukan aktivitas yang lainnya di siang hari tidak mengantuk dan lemas. Kemudian yang keempat, isi aktivitas dengan kegiatan yang positif. Ini penting sekali ya. Di bulan puasa ini lakukan kegiatan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan diri. Misalnya, perbanyak membaca Al-Quran, bersedekah, dan melakukan aktivitas ibadah bersama keluarga, kemudian melihat video-video bermanfaat di YouTube ataupun di televisi. Bisa juga mengisinya dengan tidur siang selama 20-30 menit. Dengan begitu, badan akan merasa segar dan siap belajar atau melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian yang kelima, rutin beribadah ya. Poin penting dari bulan puasa adalah ibadah ya, yang rutin dan tidak boleh bolong-bolong. Nah, jika sebelumnya sulit untuk beribadah secara rutin, ini adalah bulan yang tepat untuk memperbaiki ritme beribadah. Terakhir, lakukan kegiatan ibadah dengan ikhlas dan senang hati. Ya, yang terakhir, keenam, menjaga kesehatan tubuh. Sebagai pemilik tubuh harus mengerti kapasitas tubuh sendiri. Hindari makanan yang tidak menyehatkan, misalnya gorengan atau minum es yang berlebihan. Hindari juga kegiatan yang tidak mengandung produktivitas dan bahkan menguras banyak stamina seperti olahraga berat ya. Jika badan sehat maka pekerjaan ataupun aktivitas yang akan kita lakukan dapat dilalui dan dapat produktif secara maksimal. Oke. Ramadan menjadi sia-sia bagi mereka yang tidak beribadah dan melakukan amalan yang bermanfaat. Puasa Ramadan bahkan bisa menjadi tidak berguna
bagi mereka yang tidak meninggalkan perbuatan tercela. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud disebutkan, barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan melakukan kebohongan serta kebodohan, maka tidak ada kebutuhan lagi Allah dalam ia meninggalkan makan dan minumannya. Singkatnya, Ramadan bisa menjadi bulan yang produktif apabila kita beribadah, bekerja, dan melakukan kegiatan aktivitas yang bermanfaat. Ramadan bukan bermalas-malasan, tetapi bulan mulia yang harus diisi dengan amalan utama dan akhlak yang mulia. Oke, itu saja tips dan triks dari Bunda Putri, sedikit saja yang mungkin bisa Bunda Putri sampaikan. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.